Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan materi yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang progresif atau continuous dan perfect. Ini saya sudah bikin garis yang sederhana. Gini, penjelasannya begini. Kita bicara past, masa lalu di sisi kiri, present di sisi kanan, di sisi tengah, future di sisi kanan. Kenapa kok ada lingkaran seperti ini? Pertama, bisa semua waktu itu membutuhkan proses. Maksudnya begini, kalau saat ini misalnya, saat ini saya sedang merekam penjelasan materi tentang tenses. Ini kan bukan proses saat ini sekarang. Nah, aktivitas saya yang sebelumnya, tadi pagi maupun kemarin, itu kan juga sama-sama membutuhkan proses. Maka di masa lalu, itu juga dia bisa dimasuki oleh progresif. Maksudnya, setiap titik waktu kapanpun itu, dia bisa dimasuki progresif, karena progresif itu bisa menjelaskan tentang aktivitas yang membutuhkan proses. Termasuk di masa depan. Contoh di masa depan misalnya seperti ini. Saya dapat undangan, ini hanya contoh ya, misalnya saya saat ini sedang mengajar mahasiswa, terus kemudian saya dapat undangan untuk mengisi seminar selama 2 hari di kota Jakarta misalnya. Maka saya bisa mengatakan saya akan sedang mengisi seminar di Jakarta pekan depan. Kenapa? Pekan depan itu aktivitas saya mengisi seminar itu membutuhkan waktu. Maka saya bisa akan mengatakan saya akan sedang mengajar seminar minggu depan, maka minggu depan, pekan depan itu kita nggak ada kelas. Itu contohnya. Jadi kalau kita mengatakan past, present, future, semuanya bisa dimasuki oleh progresif. Oleh karena itu kunci dari progresif sebenarnya adalah, perhatikan, ada di to be plus verb plus ing, titik. Ingat ya, ini harusnya dihafalkan seperti ini. Jadi biar jadi ingatan di kepala agar tidak lupa. Progresif adalah to be verb ing, progresif adalah to be verb ing, progresif adalah to be verb ing. Kalau itu sudah diingat terus di kepala, nanti ingat, maka yang dilupa nanti hanya to be-nya. Contoh, past itu kan masa lalu, to be-nya ketemunya dengan was, were. Maka di situ kalau mau mencontohkan past, kita mengubahnya subject plus to be past plus verb plus ing. Itu jadi I was teaching you last month. Jadi saya menjelaskan bahwa saya waktu itu bulan lalu sedang mengajar kalian sebelum COVID terjadi di Indonesia misalnya. Terus kemudian saat ini berarti to be-nya adalah am, is, are. Nah, ini tergantung siapa yang mau jadi subjeknya, mengikuti. Misalnya I am now, karena sekarang kan I am recording my materials now. Saya sedang merekam materi yang saya ajarkan saat ini. Nah, kalau misalnya pekan depan misalnya atau bulan depan, saya mengatakan bahwa I will, kan will, future itu kan will. Nah, tadi sudah kita bahas will, kalau ada to be dia jadi be, will be plus verb plus ing. Oke. Maka di sini I will be attending a seminar next week. I will be presenting my paper next week. Saya akan sedang mempresentasikan paper saya pekan depan misalnya, itu contoh. Jadi seperti itu, to be-nya mengikuti past, present, future. Itu to be-nya mengikuti itu. Sehingga kalau kita masuk ke past, yang kita rubah adalah to be-nya. Ke present adalah to be-nya, future adalah to be-nya. Begitu pula nanti saat ketemu dengan perfect, itu juga yang berubah adalah to be-nya. Kenapa? Karena perfect itu bisa terjadi, perfect adalah, secara gampang kita sebut perfect itu sebuah kejadian
yang telah terjadi saat sudah dimulai sebelum saat dia disampaikan. Entah itu sudah selesai atau masih sedang terjadi dan berkelanjutan. Maksudnya seperti ini. Saya bisa mengatakan perfect itu dari titik ini ke sini, ternyata sebelum sampai ke present terpotong. Maka dia jadi perfect past. Kenapa? Karena dia belum sampai ke present, sudah dipotong. Yang memotong namanya simple past. Jelas. Ini bagaimana menggunakan perfect. Jadi perfect itu terjadi pada satu titik yang lampau. Lampau maksudnya lampau dari titik saat dia disampaikan. Kalau menyampaikannya sekarang masih terjadi sampai saat ini. Jadi misalnya dari satu titik dimanapun, di sini, dia masih terjadi sampai saat ini, berarti dia present. Maksudnya masih terjadi di sini kalau seandainya dia itu progresif, berarti saat ini masih terjadi. Kalaupun tidak progresif, dia kenyataan tentang berlangsungnya present itu, perfect itu sampai sekarang masih terjadi dalam konteks ngomongnya, dalam konteks teksnya. Contoh, saya sudah makan. Ketika saya hanya mengatakan saya sudah makan, misalnya ini misalnya jam 12 siang. Terus kemudian ditanya, kamu sudah sarapan belum? Saya sudah sarapan. Itu berarti sebelum jam 12 siang, sebelum itu saya sudah sarapan. Artinya kejadian itu di masa lalu dan ada hubungannya dengan saat ini ketika ditanyakan kenyataan bahwa saya sudah makannya itu. Kalau ada yang bertanya, nah ini perbedaannya dengan past apa? Dengan past, simple past itu apa? Nah ini yang saya jelaskan. Kalau tanpa ada spesifik waktu, dia berarti menunjukkan tentang hubungan antara kejadian tersebut yang sudah terjadi di masa lalu itu sampai sekarang masih ada hubungannya, itu perfect. Tapi kalau ditanya, saya sudah sarapan, kapan? Maka jawabannya tidak lagi I have eaten, tetapi melainkan I ate. Saya makan. I ate atau I had my breakfast at 7. Jadi spesifik waktu ada at 7. At 7. Ini kan spesifik waktu. Maka ketika sudah ada spesifik waktu, tidak lagi pakai I have eaten. Tidak lagi pakai have eaten, tapi pakainya I ate. I ate at 7. Karena dia spesifik waktunya. Ini yang ditanyakan adalah kapannya aktivitas itu. Maka dia sudah selesai, sudah tidak terjadi saat ini. Tapi kalau yang ini bukan kapan waktunya, tetapi kenyataan bahwa gara-gara sudah makan, dia statusnya sudah makan. Maka di situ perfect itu perbedaan tadi present perfect sama past itu seperti itu. Dan saya kembali ke perfect. Perfect bisa masuk ke manapun, yang pasti dia sudah dimulai sebelum saat satu titik dia disampaikan. Kalau dia dimulainya di sini sampai ke present, maka dia masuk present perfect. Kalau terpotong di sini masuk past perfect, terpotong oleh simple past. Kalau dia masuk ke depan, sampai ke depan, ngomongnya saat ini sudah dimulai di masa lalu sampai ke depan, dia masuk future perfect. Bagaimana contohnya? Contoh seperti ini. Saya misalnya saya mulai merekam penjelasan ini dari jam 2 siang tadi, ya dengan berbagai macam jeda dan macam-macam. Maka saya bisa mengasumsikan seandainya sekarang jam 9 malam, maka jam 2 sampai jam 9 malam itu berarti 14 ke 21. Berarti ada 7 jam. Iya kan? 14 ke 21. Iya, ada 7 jam. Maka saya mengatakan seandainya ini sekarang jam 8, saya mengatakan I will have been recording these materials for 7 hours at 9. Biar lebih gampang seperti ini. Nah, kita pindah. Asumsikan dimulai pukul 14. Ditanyakan misalnya pukul 20. Saat ini pukul 20. Terus titik waktunya adalah 21. Maka ketika sudah dimulai pukul 14, saat ini masih terjadi
Dan ini untuk masa depan, ini masuk ke future perfect dengan cara seperti ini. Saya, contoh bahasa Indonesianya ya, saya akan. Kenapa akan? Karena yang dia sampaikan nanti adalah yang pukul 21, sekarang masih pukul 20 misalnya. Saya akan telah sedang merekam materi selama 7 jam pada pukul 21. Pertanyaannya, apakah sekarang sudah pukul 21? Belum, sekarang masih pukul 20. Maka sekarang kalau hitung-hitungan 14 ke 20 berarti sekarang 6 jam. Tapi saya mengatakan saya akan telah sedang, karena sekarang sedang masih sedang merekam materi selama 7 jam pada pukul 21. Ini yang dimaksud dengan future perfect. Future bisa perfect. Ini juga termasuk gabungan dengan future perfect progressive. Masa depan sudah dimulai di masa lalu, masih terjadi dan sedang terjadi. Maka saya ubah jadi seperti ini. I, karena saya subjeknya, will have been recording video for the materials of my class for 7 hours at 9 p.m. Saya akan, karena sekarang pukul 20, akan telah, karena sudah dimulai dari pukul 2, been, sedang merekam video untuk materi-materi dari kelas saya selama 7 jam, sekarang masih 6 jam, nanti karena yang diasumsikan adalah pukul 9. Saya akan telah sedang merekam video untuk sebagai materi untuk kelas saya selama 7 jam pada pukul 9. Ingat, kemarin saya bilang bahwa kalau perfect itu kuncinya adalah since, ada di for, bukan kunci, cirinya. Jadi ini sejaknya, kalau saya mengatakan sejak maka since 14 atau 2 p.m. Kalau mau mengatakan for 7 hours. Itu yang saya maksud bahwa dia bisa di sini sampai sini, bisa di sini sampai ke present, bisa di sini sampai ke sini. Ini luasan dari perfect. Dan di sana bisa juga dimasuki oleh progresif. Ini bagaimana penggunaannya. Sekarang kalau kita bicara tentang cara menggunakannya, kalau tadi sudah bicara progresif, sekarang kita bicara kunci dari perfect adalah have verb 3. Ini harus diingat, have verb 3. Perfect adalah have verb 3. Perfect adalah have verb 3. Kenapa begitu? Karena ketika nanti ketemu dengan tense jenis waktu yang lain, dia cukup merubah ininya. Misalnya jadi masa lalu had verb 3. Tetap had verb 3. Ketemu masa lalu, ketemu to be-nya yang berubah. To be adalah verb 3. Had, to be misalnya is, misalnya she, jadi been, bentuk verb 3-nya adalah been. Jadi had been verb 3. Had been, karena ini sudah verb 3, tinggal berarti verb ing-nya, karena dia kan misalnya mau ketemu dengan progresif. Contoh seperti ini. Jadi have verb 3. Record kata kerja awalnya mau mengatakan progresif. Maka di sini have, karena kalau mau mengatakan hanya sebatas simple, have recorded. Kenapa? Karena have diikuti record yang bentuknya jadi bentuk ketiga, recorded, selesai. Itu untuk simple, untuk perfect standar. Misalnya untuk present perfect. Nah, kalau mau progresif, have kan harusnya I am kan, I have am gitu kan, ganti ke setelah have harus verb 3. Verb 3-nya dari to be adalah been. I have been record.
Kenapa tidak ada I have been record. Kenapa tidak ada ed? Karena id-nya untuk mengatakan verb 3-nya sudah dimakan oleh si to be. I have been record, baru ing-nya ini kan sudah jadi verb-nya. Ini jadi to be-nya, to be yang adalah verb. Kemudian I have been recording. Jadinya I have been recording. So this simple. Ini. Nah, ini yang akan berubah mengikuti tense-nya, juga mengikuti subjeknya. Jika present subjeknya orang ketiga tunggal, maka dia jadi has. Jika dia past, maka dia jadi had. Dan tidak mengubah setelah itu ketemunya verb 3. Verb 3 apakah verb aslinya ataukah to be dia yang berubah jadi verb 3. Kira-kira begitu. Silahkan dipelajari dulu. Nanti kita akan lanjutkan beberapa hal lagi menutup tentang bagaimana menggunakan kesemua tenses itu secara mudah.